Baik, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, mari sama-sama kita membawa hati kita menyembah Tuhan dalam masa-masa new normal pada saat-saat ini. Mari kita lakukan ibadah kita seperti kita sedang ada di gereja Bapak Ibu Saudara. Memuji Tuhan dengan segenap hati, menyembah Tuhan. Mari buka hati saudara, dimanapun saudara di rumah, dimanapun. Mari sama-sama bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi setiap umat-Mu GBI Maranatha Tuhan. Kami percaya dalam masa new normal yang Tuhan izinkan terjadi pada hari-hari ini, kami percaya semua mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Biarlah pagi ini Tuhan Yesus bersama-sama dengan seluruh keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu menguasai setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama-Mu, dan diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang percaya, yang di rumah, di mana kita berada, sama-sama kita berkata, amin. Kau Allah yang setia. Mari sama-sama katakan, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami sadar hari ini karena ada kebaikan Tuhan. Dari awal katakan, Kau Allah yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara bersama berkata, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan?
bersyukur padamu selamanya, selamanya. Mari bersama-sama angkat tangan saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kami bawa hati kami bersyukur kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sembah Dia, kami bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan ini kasih Tuhan, mari kita menyembah Dia. Haleluya, kami sembah Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Yesus kekasih jiwa kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, oh, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur. Haleluya. Apapun yang terjadi, kami tetap berkata Tuhan Yesus baik bagi kami. Bahkan sungguh baik, amat baik bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, dimanapun kami berada, hadirat-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Sebab hadirat-Mu menguasai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam, Dia mendengar setiap seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama, mari angkat tanganmu. Saatnya kita bersama ya, mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak
seruan doa. Saatnya kita bersama, satukan hati melangkah. Kini saatnya kita menjadi, kini saatnya kita menjadi, kini saatnya kita menjadi berkat bagi dunia, menjadi tangannya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang terbaik sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami percaya biar kami terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu, sebab sukacita-Mu melimpah bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang di rumah sama-sama kita berkata amen. Dan berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, amin. Mari sama-sama tepuk tangan saudara di depan Tuhan, seperti kita sedang ada di gereja. Saudara bersukacita, sebab Tuhan terbaik bagi setiap kita. Haleluya, amin. Sama-sama kita berkata, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Amin. Tiada terselami dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Sama-sama katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari angkat tangan saudara, katakan, oh betapa dalamnya, wow, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Kami percaya tidak ada yang seperti Engkau, Yesus kita ajaib. Yang percaya katakan amin, haleluya. Mari sama-sama dari awal dengan begini saudaraku di hadapan Tuhan, amin. Begitu besar kasih yang telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Amin. Tiada terselami dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh 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 oh. Na 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 na. Sama-sama katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku.
tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah di tengah-tengah kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebab tidak ada penanding kuasa Tuhan selain kuasa Yesus. Kuasanya dahsyat, kuasanya ajaib. Haleluya. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan, sama-sama kita berkata haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama tepuk tangan sekali bagi Allah kita. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan sama-sama dengan saya berkata, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sama-sama berkata, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Bolehkah yang percaya sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita, saudara? Mari bersama-sama dari awal satu kali berkata, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Kasih tahu kiri kanan saudara, haleluya. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari angkat tangan sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal sungguh, sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami percaya tidak ada yang mampu menandingi kuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo dimana kita berada di rumah, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Yesus kita Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan yang terindah kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Engkau Yesus yang baik bagi setiap kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama buka kedua tangan saudara, berkata, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, umat-Mu yang ada di rumah dimanapun kami berada, hati kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang di rumah yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar setiap dari kita senantiasa ada di dalam penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Ibadah raya minggu depan pada tanggal 21 Juni masih akan diadakan secara online. Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui YouTube channel GBI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses untuk sepanjang hari Minggu. Seluruh kegiatan ibadah di gereja masih akan diadakan secara online dan baru akan diadakan kembali di gereja sesudah himbauan social distancing dari pemerintah dicabut. Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru seputar info GBI Maranatha melalui akun sosial media GBI Maranatha yang terdapat di dalam Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, ataupun persembahan diakonia, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang dimiliki GBI Maranatha. Atau juga bisa melalui scan QR Code yang dimiliki GBI Maranatha. Kami juga mengajak seluruh Bapak Ibu untuk kita bersama-sama bersatu hati berdoa bagi beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara agar dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, kita mau berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, kita mau berdoa bagi semua tenaga medis yang berada di garda terdepan di dalam menangani pasien yang terjangkit dengan COVID-19, supaya tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keempat, kita mau berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan di dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, kita mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Yang keenam, kita mau berdoa bagi GBI Maranatha dan seluruh pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha. Kita mau berdoa bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GBI Maranatha. Yang terakhir, kita mau berdoa bagi diri sendiri agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta agar senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim pengembalaan GBI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515.
Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, dan mari bersama kita menerima firman Tuhan hari ini. Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya mau menyampaikan satu hal penting, bahwa pemerintah Kota Surabaya telah memutuskan untuk tidak memperpanjang PSBB, dan mulai saat ini kita bisa memasuki masa transisi sebelum masuk masa new normal. Nah, dalam masa transisi atau new normal ini, gereja sudah diperkenankan, diizinkan untuk mengadakan kebaktian offline seperti biasa dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, sebelum kita menyelenggarakan kembali kebaktian offline atau seperti biasanya, maka gereja diwajibkan untuk maksimal yang hadir 50% dari kapasitas gedung. Nah, setelah kita mengadakan penyesuaian dengan situasi, maka kita memutuskan bahwa jumlah jemaat yang diperkenankan hadir untuk ibadah itu setiap kali ibadah cuma 50 orang. Jadi saudara bisa membayangkan kalau kita ibadahnya 50 orang. Nah, tentu saja supaya adil, maka jemaat akan ditanya lewat WA siapa yang akan hadir. Nah, kita belum memutuskan kapan tanggalnya kita akan membuka kembali offline, dan itu sebabnya saudara sudah diberitahu terlebih dahulu bahwa yang ikut ibadah akan didaftar. Jadi kalau saudara satu keluarga jumlahnya 4 orang, maka saudara harus menulis 4 orang siapa saja bersama dengan nomor HP-nya. Ini adalah peraturan pemerintah yang diwajibkan untuk setiap gereja mempunyai datanya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa anak-anak tidak diperkenankan untuk ikut dalam kebaktian umum. Itu sebabnya kita memutuskan bahwa kebaktian anak-anak atau ibadah sekolah minggu akan kembali dibuka apabila sekolah-sekolah dinyatakan dibuka kembali. Jadi kalau seandainya dalam semester ini nanti sekolah sudah dibuka, kita akan segera memberitahukan kepada semua saudara bahwa sekolah minggu akan mengikuti dari operasional dari sekolah umum. Jadi kalau sekolah umumnya mulai semester depan, bulan Juli, maka berarti bulan depan kita juga akan sama-sama mengadakan ibadah sekolah minggu offline. Tapi kalau seandainya anak-anak sekolahnya yang di kelasnya masing-masing di sekolahannya itu diadakannya pada tahun depan, maka anak-anak semuanya akan mengikuti ibadah sekolah minggu dimulainya juga tahun depan. Mohon Bapak Ibu bisa maklum karena ini adalah keputusan yang sangat sulit yang harus kita ambil di tengah-tengah situasi yang belum normal ini. Mudah-mudahan saudara bisa menerima pandangan dan keputusan dari gereja ini. Anak-anak tetap akan diadakan ibadah online dan tetap akan diadakan tatap muka bersama guru-guru secara online juga. Doa kami supaya semua saudara tetap semangat, sukacita, dan tetap berbisnis, usaha seperti biasa, dan saudara tetap semangat dan bergairah dalam melakukan apapun juga. Doa kami supaya semua saudara dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, dari segala apapun juga. Saudara-saudara tetap semangat, tetap sukacita, tetap berkobar-kobar dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang saya mau masuk dalam firman Tuhan, itu sebabnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tenangkan dan teduhkan hati kami
supaya kami siap untuk merenungkan dan menerima firman-Mu. Kami tahu bukan dari roti saja manusia bisa hidup, tapi oleh karena perkataan firman Tuhan. Kami haus dan rindu akan firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan mencurahkan kebenaran itu dan memberikan firman-Mu itu di tengah-tengah kami. Sehingga tak satu pun kami yang kekurangan makanan rohani. Sebab di tempat ini Tuhan mencukupkan secara limpah. Hidup kami tergantung firman Tuhan. Hidup kami tergantung kepada Tuhan. Dan kami mohon Tuhan tetap menyertai kami. Kekuatan kami terbatas. Kemampuan kami sangat tak banyak. Tapi kami mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Olehnya kami bergantung dan mempercayai Tuhan untuk mendapatkan ketenangan, kekuatan, dan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 1. Karena ayat ini diminta oleh beberapa jemaat untuk disampaikan kembali dalam suasana ibadah umum, dalam skop pendalaman yang lebih luas. Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Daud memerintahkan kepada dirinya sendiri untuk memuji Tuhan. Jelas Daud pada waktu itu tidak sedang dalam kondisi ibadah. Kalau seandainya dia di rumah Tuhan, tentu ada worship leadernya yang memimpin untuk segenap umat yang datang memuji Tuhan. Nah, di dalam kesendiriannya, tidak banyak orang yang bersama dengan dia. Ketika dia berada seorang diri, lalu dia menyadari di tengah-tengah keheningan, di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah kesusahan yang sedang dihadapi itu, Daud lalu berkata kepada dirinya. Dia bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia perintahkan jiwanya yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendaknya itu untuk memuji Tuhan. Dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Memerintahkan orang untuk memuji Tuhan itu gampang. Tetapi ketika memandang diri sendiri, kita seringkali memaklumi. Tapi tidak demikian dengan Daud. Daud suka mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Rakyat untuk memuliakan Tuhan. Tapi ketika dia ada di sendirian, tidak ada rakyat, tidak banyak orang, tidak banyak jemaat, maka dia perintahkan dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi Daud itu sekalipun sendirian, dia memuji Tuhan itu bukan asal. Sebab dalam memuji Tuhan itu dia perintahkan segenap hati, segenap batinku, pikirannya, perasaannya, kehendaknya menyatu untuk memuji Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan pujian dengan segenap batin. Tidak heran kalau orang menyanyi dengan segenap batin, maka dia tiba-tiba bisa melelehkan air mata memuji Tuhan. Kenapa? Karena dia menyadari pujiannya kepada Tuhan itu melibatkan totalitas. Dan dia ketika menyanyi pikirannya merenungkan setiap lagu, kata yang sedang dia nyanyikan. Perasaannya terlibat di dalamnya. Dan kehendaknya benar-benar ada untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, kami sekeluarga, dan kalau kita di rumah sedang memuji dan menyembah Tuhan, acap kali saya meneteskan air mata, karena Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia layak untuk dipuji, dia layak untuk dimuliakan. Saudara-saudara, ada orang selalu bertanya begini, Pak Henoh, saya itu dari dulu sampai sekarang gak pernah senang Pak. Saya itu penuh dengan kesusahan, saya penuh dengan penderitaan. Hidup saya itu kok rasanya berat ya Pak. Waktu saya belum kawin berat, sudah kawin juga berat Pak. Saya nggak tahu bagaimana caranya memuji Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Daud juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi di tengah-tengah perasaannya dan persoalan yang sedang dihadapi, Daud lalu kemudian bilang begini, ada alasan penting kenapa orang harus memuji Tuhan. Di tengah-tengah keadaannya yang mungkin sangat tidak baik. Mari saya ajak saudara melihat di ayat yang kedua. 103 ayat yang kedua kitab Mazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Oh rupanya, Daud itu ketika memuji Tuhan bukan cuma asal, tapi dia memuji Tuhan itu karena dia menyadari bahwa ada banyak kebaikan Tuhan yang telah berlangsung dalam hidupannya. Dia bilang, jangan lupakan segala kebaikannya Tuhan. Kalau ada 1, 2, 3 hal yang kurang menyenangkan dalam perasaan dan hidup kita, tidak perlu di blow up, dibesar-besarkan. Karena terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah berlangsung dalam hidup ini. Saudara-saudara, seringkali orang itu membesarkan yang kecil dan menghilangkan yang besar. Pernah enggak saudara melihat ada suatu percobaan, satu kertas putih, lalu kemudian sengaja dikasih nota hitam spidol di tengahnya. Dan guru itu lalu bertanya kepada murid-muridnya. Ditunjukkan lembar kertas itu dan berkata, apa yang kamu lihat di depanmu? Dan hampir semua murid berkata, noda hitam di tengah-tengah kertas putih. Dan kemudian semuanya itu saudara berkata noda hitam. Tapi kemudian ada seorang anak mengangkat tangan dan dia berkata kepada gurunya, saya melihat lembar itu banyak putihnya daripada hitamnya. Nah, guru itu kaget karena dia bisa melihat banyak putihnya daripada hitamnya. Dan pemikiran yang seperti itu adalah pemikiran out of the box, keluar dari kebiasaan banyak orang. Orang itu seringkali terkotak dan tidak bisa melihat keluar bahwa ada banyak kebaikan Tuhan yang telah berlangsung dalam hidupnya. Tapi hari ini saya mau mengatakan, gara-gara persoalan-persoalan yang kecil-kecil, orang menjadi kehilangan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan dalam hidup ini. Nah, Raja Daud tidak mau menjadi orang yang terjebak dalam sebuah kotak dan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan gara-gara 2-3 persoalan yang muncul sedang dihadapi dan yang membuat hidupnya jadi ruwet. Itu sebabnya dia bilang, jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Bukan cuma satu, saudara-saudara. Segala kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengatakan, setidak-tidaknya Daud memberikan contoh. Ada 3 kebaikan Tuhan yang tidak boleh dilupakan oleh siapa saja. Termasuk yang paling penting terhadap dirinya sendiri. Yang pertama adalah Tuhan itu mengampuni kesalahan-kesalahan. Pada ayat yang ketiga, Mazmur 103, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi yang pertama kebaikan Tuhan itu berupa, saudara-saudara, berupa pengampunan Tuhan terhadap kesalahan-kesalahan. Siapa di dunia ini yang tidak pernah salah? Termasuk Daud. Salah satu contoh yang sudah diampuni kesalahan yang dilakukan Daud adalah ketika Daud menghitung orang Israel, jumlahnya berapa, dan ditegur oleh Yoab panglima tentaranya. Sebab menghitung orang Israel itu sama dengan tidak mensyukuri rakyat yang dalam jumlah banyak yang dimiliki oleh Daud. Sebab pada zaman itu jumlah banyaknya rakyat menentukan kebesaran dari sebuah bangsa. Makin banyak rakyatnya, makin kuat negara itu. Kenapa?
Sebab pada zaman itu perang nggak pakai pistol, nggak pakai bom. Perangnya pakai pedang, makin banyak. Jadi tentu saja makin menangan, saudara. Nah rupanya Daud merasa, berapa sih jumlahnya? Dia tahu bahwa rakyatnya itu banyak, tapi dia mau menghitung. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka dia perintahkan panglima tentaranya, hitung. Semua hitung. Dan Daud berkata, pergilah dari Beersheba sampai Dan. Hitung semua, bawa hasilnya supaya aku tahu jumlahnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan itu ternyata mendukakan hati Tuhan. Karena kesalahan itu seolah-olah Daud memandang bahwa Tuhan itu kurang banyak memberkati, kurang banyak berbuat baik. Kesalahan itu saudara membuat Tuhan murka kepada Daud. Sehingga pada 1 Tawarik 21 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu datang kepada Daud melalui perantaraan seorang yang bernama Gad. Dia bilang begini, pergilah katakan kepada Daud, begini firman Tuhan, 1 Tawarik 21 ayat 10 sampai 13. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Dan kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkata ia kepadanya, beginilah firman Tuhan haruslah engkau pilih. 3 tahun kelaparan, atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedangkan pedang musuhmu menyusul engkau. Atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah Israel, orang Israel. Maka sekarang timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu Daud berkata kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara-saudara, kalau Tuhan gak menyelamatkan Daud, tidak mengampuni kesalahannya Daud, selesai. Hari itu dia akan diserahkan kepada musuhnya. Dan dia akan ditewaskan oleh musuhnya. Tapi Tuhan itu mengampuni kesalahannya Daud. Sehingga dia bisa kembali sehat, semangat. Dan kalau dia mengingat itu, dia menyadari bahwa itu adalah semata-mata karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak saudara salah kepada Tuhan? Berapa banyak kesalahan-kesalahan terjadi dalam hidup kita? Dan kalau sampai hari ini kita nggak apa-apa, itu semua karena Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sebab kalau Tuhan murka kepada kita, maka kita bisa selesai 1-2 kali ketika kesalahan itu kita lakukan. Saudara-saudara, berapa banyak orang selalu bilang gini, hampir mati saya Pak, hampir aja saya Pak ditabrak, hampir saja Pak ngalami musibah, hampir kena saya. Dan kalau sampai hari ini saudara lolos dari semuanya, itu karena Tuhan mengasihi dan mengampuni kesalahan-kesalahan saudara. Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan itu kebaikannya nyata dalam kehidupan Daud telah menebus hidupnya. Mari saya ajak saudara membaca ayat yang keempat. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara-saudara, Daud bilang bahwa Tuhan itu kebaikannya nyata dalam menebus hidupmu. Hidupnya Daud dari lubang kubur. Kenapa? Nah, pernah ingat gak saudara-saudara bahwa Daud itu ketika dia tinggal di istananya, dia ada di loteng dan dia bisa melihat ke bawah. Ada istri Uria yang sedang mandi. Daud tergoda dan mengambil istri Uria itu. Padahal Uria itu adalah prajuritnya yang mencintai Daud.
Akibatnya apa? Tuhan marah dan murka untuk dosa yang dilakukan oleh Daud itu. Dan dia mengutus Nathan dan berkata, kamu orangnya yang ditegur Tuhan itu. Saudara-saudara, dengan mudah Tuhan akan membuat Daud masuk dalam kubur. Tapi tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika Daud minta ampun sama Tuhan? Pada ayat yang ke-13, 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi saudara-saudara, tidak heran kalau Daud berkata, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Gak jadi mati. Hari ini tidak ada satupun orang yang sudah percaya Tuhan Yesus yang kehilangan keselamatannya. Orang yang percaya Tuhan Yesus hidupnya diselamatkan. Diselamatkan dari lubang kubur, lubang kematian. Tetap mati sih badannya, tapi rohnya diselamatkan oleh Tuhan. Karena Yesus sudah menebus hidup kita di atas kayu salib dan memberikan kehidupan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Hidup kita penuh dengan kemurahan, hidup kita penuh dengan kebaikan Tuhan. Kalau saudara mengeluh, ingatlah hidup ini bisa ada karena kemurahan Tuhan. Bagus mana hidup tanpa Tuhan dengan hidup bersama dengan Tuhan? Enak mana? Tentu orang yang sadar bahwa diselamatkan Tuhan itu orang beruntung adalah orang yang paling bahagia hidupnya. Karena kebahagiaan orang Kristen itu tidak ditentukan oleh perbuatannya, tapi ditentukan oleh Kristus yang telah menebus hidupnya dan telah menyelamatkan dia. Yang ketiga, saudara-saudara. Nah, yang ketiga. Raja Daud berkata kebaikan Tuhan itu nyata dalam mencukupi segala kebutuhan hidup dengan limpah. Saya mengajak saudara membaca ayat yang kelima dari Mazmur 103. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudara, Daud menyadari bahwa hidupnya ini adalah hidup karena kebaikan Tuhan. Ketika Daud mulai masuk masa tuanya, dan Daud sudah hidup dalam kondisi yang penuh dengan kemakmuran, Raja Daud didatangi oleh Tuhan dan Tuhan bilang begini, aku akan memperlihatkan kepadamu, anak cucumu akan terus memerintah dalam tahta Daud dan akan terus ada di hadapanku kalau engkau dan keturunanmu berlaku setia kepadaku. Nah, masa depan yang penuh gemilang dengan penuh kebaikan yang diberikan kepada anak cucunya itu ditunjukkan oleh Tuhan kepada Daud. Dan Daud masuk ke kamar untuk berdoa kepada Tuhan dan menghadap Allah yang maha tinggi. Dia bilang begini, siapa aku Tuhan? Siapa keluargaku? Sampai Tuhan campur tangan dan menunjukkan orang-orang, anak cucuku yang belum aku lihat. Sampai jauh yang belum pernah aku lihat itu. Sudah Tuhan bicarakan sekarang dan akan tetap hidup dalam tahta dan kebaikan Tuhan. Siapa aku Tuhan? Saudara-saudara, hidup yang penuh dengan kemurahan Tuhan, hidup yang dicukupi oleh Tuhan, hidup yang penuh dengan kelimpahan itu diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita. Mungkin baru-baru ini saudara mendapatkan dari saya melalui WhatsApp bahwa ada sebuah toko jual beras. Orang-orang pada antri karena beras yang pada saat itu dijual
adalah beras yang sedang langka. Orang-orang kaya pada datang semua. Dan ketika orang-orang yang punya uang membeli dalam jumlah besar, dan harus antri juga karena jumlah berasnya itu terbatas, ada juga seorang wanita tua yang ikut antri. Wanita tua ini adalah wanita yang sangat miskin. Dia hanya membawa sebuah gelas aqua. Dan ketika gilirannya datang, dia bilang begini, "Aku tidak mampu membeli berasmu. Sudikah engkau bersedekah untukku segelas beras saja?" Dan penjual beras itu berkata, "Oh tidak, aku tidak bisa memberimu segelas beras." Saudara-saudara, wanita itu pulang, keluar dari antrian dengan hati yang susah. Tetapi kemudian penjual beras itu menyuruh pembantunya untuk membawa sekarung beras dan mengantarkan beras itu ke rumah wanita tua itu. Dan diberikan dengan cuma-cuma. Wanita tua itu menerima dengan berkaca-kaca dan tidak percaya apa yang telah terjadi. Air matanya mengalir. Menangis bukan karena susah, tapi menangis karena sukacita. Pipinya yang keriput dipenuhi dan dibasahi dengan air mata. Seorang laki-laki yang berada di belakang ibu tua tadi melihat dan mengamati adegan yang sedang berlangsung itu, lalu bertanya kepada penjual beras itu, "Pak, bukankah wanita tadi itu hanya meminta segelas beras? Tapi mengapa Bapak memberikan sekarung beras?" Penjual beras itu berkata, "Karena dia meminta sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan aku memberi sesuai dengan kemampuanku. Aku telah melakukan itu karena begitu pula yang Allah telah lakukan kepadaku selama ini. Setiap kali aku meminta kepadanya apa yang kuinginkan, Ia selalu memberikan berdasarkan kuasanya. Dan selalu pemberiannya itu bukan sekedar cukup, melainkan selalu lebih dari cukup. Allah memberi apa yang aku butuhkan, lebih dari apa yang aku inginkan. Allah selalu mencurahkan berkat-Nya sesuai dengan kapasitasnya. Bukankah seringkali kita cuma meminta, ternyata Tuhan memberkati di luar pikiran kita, di luar nalar kita. Itu yang seringkali terjadi. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam ibadah online ini, saudara tidak berjumpa dengan saya face to face, tapi berjumpa dalam screen to screen. Tapi siapapun dan dimanapun saudara berada, hari ini saya harus berkata, bahwa Allah itu baik, sudah memelihara dan mencukupi hidup kita. Bukan sekedar ada, tapi lebih dari ada. Kalau saudara jujur, berani menghitung berkat Tuhan, dan mampu menghitung berkat Tuhan, maka saudara akan berhenti di tengah jalan dan berkata, "Aku gak mampu lagi menghitung, karena terlalu banyak berkat Tuhan dalam hidupku." Kalau aku suruh membayar setiap oksigen yang aku hirup setiap hari, setiap saat, maka aku tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Karena Tuhan yang mencukupkan hidupku, maka aku ada seperti sekarang. Kalau saudara-saudara bisa minum, bisa berkelimpahan seperti sekarang, sekalipun mungkin saudara sedang dalam kondisi yang tidak baik, entah secara ekonomi, entah secara keluarga, atau apapun juga yang sedang saudara hadapi, tapi Tuhan itu tetap baik dan berkat-Nya berlimpah-limpah. Siapa yang setuju? Mari kita sama-sama katakan amin. Sebab Tuhan itu baik. Kita katakan amin, Tuhan memelihara. Di tengah-tengah sepinya pasar, Tuhan tetap memberkati. Mungkin jumlah berkat-Nya tidak sama seperti yang biasanya kita terima bulan-bulan yang lalu, tapi Tuhan tetap baik. Kemurahan-Nya Tuhan tetap berlaku dalam hidup ini. Jangan susah. Itu sebabnya Raja Daud berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku. Sekalipun keadaan tidak baik, puji Tuhan." Sebab seburuk-buruknya keadaan kita, ada 3 kebaikan Tuhan yang patut untuk kita muliakan. Yang kita bisa jadikan alasan untuk memuji Tuhan.
Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Kalau kita sudah mikul kesalahan dan dosa hidup kita, selesai. Gak akan ada lagi hari esok. Kebaikan Tuhan itu juga terjadi dalam ketika Tuhan menebus hidup kita. Dan kebaikan Tuhan itu juga bukan hanya mengampuni dan menyelamatkan hidup kita. Mati masuk surga, enggak. Kita tinggal di rumah Bapa. Dan itu adalah kepastian jaminan yang Tuhan berikan. Olehnya kita bisa bersuka cita. Karena hidup kita bukan menjadi setru Allah. Hidup kita adalah menjadi anak-anak Allah. Kita adalah keluarga besar Allah. Saudara-saudara, Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan hidup kita dengan limpah. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Setiap kali kita membutuhkan, selalu ada jalan. Dan Tuhan pasti buka jalan, menyediakan jalan. Selamat bersuka cita, selamat hari Minggu, selamat mengucap syukur. Jangan sampai satu hari tanpa ucapan syukur dan tanpa terima kasih kepada Tuhan. Saya yakin semua saudara adalah jemaat yang mengasihi Tuhan. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita akhiri firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Kami kembali diingatkan melalui firman-Mu bahwa di tengah-tengah kesendirian kami harus mampu dengan tegas dan disiplin untuk memerintahkan hidup kami, jiwa kami, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau itu baik dan Engkau tidak pernah berbuat curang dalam hidup kami. Engkau mengampuni dosa kami, Engkau menebus hidup kami, dan Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kami menjadi sadar, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Sebab selalu ada saja alasan yang bisa kami pakai untuk memuji Tuhan. Segala perkara yang baik yang Tuhan telah curahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kebenaran ini dimeteraikan dalam hati kami masing-masing. Dan setiap kami yang memelihara dan bukan hanya mendengarnya, diberkati secara limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita saudara. Dan saya percaya berkat Tuhan melimpah di tengah-tengah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Saudara angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan ini. Tuhan Yesus, aku mengangkat tanganku kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang memanggil hidupku untuk memberkati kepada setiap jemaat. Berkat-berkat Tuhan turun atas mereka. Olehnya aku sekarang mengangkat tanganku kepadamu, supaya Engkau berkenan memberkati jemaat yang kulayani, bahkan yang mendengar firman Tuhan ini, dan yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Aku lepaskan berkat turun atasmu. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati keturunanmu. Engkau akan menikmati segala perkara yang baik. Diberkati kesehatanmu. Engkau sehat dan tidak sakit-sakitan. Engkau sehat dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dijauhkan dari segala macam malapetaka. Engkau menikmati yang baik, sebab Tuhan itu baik. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, dibukakan jalan untuk setiap jalan-jalan yang tertutup, untuk setiap toko yang sepi, ditambahkan pembeli, ditambahkan orang-orang yang memberikan keuntungan kepadamu. Diberkati masa depanmu, doa dan cita-cita kerinduanmu dikabulkan Tuhan Yesus. Allah sumber damai sejahtera melimpahkan kemurahan dan kebaikan dalam hidupmu semuanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat ini katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa, tetap ikuti pengumuman-pengumuman yang ada di Facebook, Instagram maupun WhatsApp yang diberikan setiap saat kepada saudara-saudara. Saya harap ketika pengumuman untuk ibadah offline segera dimulai, saudara bisa ada di tengah-tengah gereja kembali. Tuhan memberkati. Terima sukacita surga, itulah kekuatan